Swastiastu, Ratu Haji, ya, selamat pagi. Mohon maaf jika mengganggu Ratu Haji untuk pada pagi hari ini. Adapun kedatangan tiang pada pagi hari ini di tempat Haji ingin belajar untuk studi kasus bagaimana Ratu Haji untuk menangani kasus-kasus yang ada di sekolah Ratu Haji. Tapi sebelumnya izinkan tiang untuk memperkenalkan diri. Nama tiang Imadi Suwardana Putra, tiang CGP angkatan 9, ya, guru, ya, silakan Ratu Haji untuk. Om Swastiastu, Raja Semeng, Soekarno, yang selaku pimpinan Lini Sinti Negeri 2 Utara menyambut baik dengan kedatangan dari Pak Ade terkait dengan program dari Guru Penggerak di angkatan 9. Jadi terkait dengan hal itu yang sangat mengapresiasi bagaimana dari guru penggerak atau CGP yang sudah menjadi guru penggerak di sekolah kita itu sudah menunjukkan eksistensinya, di mana dulu dari kegiatan sekolah terlihat vakum, hanya stagnan, tapi dengan kehadiran dari guru penggerak jadi banyak kegiatan-kegiatan aktivitas sekolah yang semakin hidup dan semakin diminati oleh siswa, terutama ada kegiatan proyek utamanya. Nah, dari di balik hal itu, kedatangan Pak Made selaku CGP dalam proses pembelajaran memang sangat menambah dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang bisa ditambahkan dari CGP sebelumnya. Misalnya kemarin kan ada kegiatan mindfulness, kemudian ada kegiatan senam, refleksi dan lain sebagainya. Kemudian di balik dari situasi sekolah, kadang kita selaku pimpinan harus bisa melakukan hal yang pengambilan keputusan secara bijaksana dan meminimalisir dari hal-hal yang berbau negatif. Nah, terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah, misalnya ada istilahnya dilema etika dan rujukan moral. Ya, terkait dengan dilema etika, ini memang dimanapun ada, di setiap sekolah pasti ada. Jadi kita termasuk dengan kode etik, bagaimana kita berperilaku di sekolah, bagaimana bersikap dengan teman-teman, dan dalam memutuskan suatu permasalahan juga. Nah, dalam konteks dilema etika, jadi dalam hal ini sering terjadi di sekolah, dalam arti bagaimana seorang pemimpin itu mengalami ujian. Jadi ini semacam ujian, bagaimana pemimpin itu bisa, apakah dia memutuskan dengan bijaksana atau hanya dengan sekedar emosional saat. Nah, dalam kegiatan ini pertama mungkin yang kita lakukan bisa dengan mencari semacam mana yang lebih utama, mana yang lebih urgent, dan mana yang masuk logika, dan mana juga yang bisa meminimalis hal-hal yang baik. Semua itu lagi, artinya sudah lagi paparkan banyak lebar. Jadi sekali lagi kedatangan tiang ke rumah Haji untuk membicarakan bagaimana Ratu Haji bisa nanti bercerita dalam penanganan sebuah kasus itu apakah merupakan sebuah kasus dilema etika ataupun kasus rujukan moral. Oke, sukses aja, nanti kita ngobrol kecil lagi. Oke, siap.
Haji Suksomo niki sudah panjang lebar bercerita bagaimana Ratu Haji menangani kasus yang ada di sekolah, yang dalam arti di sini konteksnya adalah kasus dilema etika yang sudah dapat banyak sekali pengetahuan dari Ratu Haji sebagai referensi ke depannya. Semoga di sekolah apa yang kita bisa lakukan maksimal dan mendapatkan sebuah pelayanan yang baik. Untuk intinya adalah keberpihakan pada siswa. Nah, Ratu Haji, mohon refleksinya, kesan dan pesannya, apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini, Ratu Haji. Dalam kesempatan yang baik ini kita mempelajari bagaimana kita mengambil sebuah tindakan yang tepat yang memang pilihan utama kita dalam mengambil keputusan bertanggung jawab dan berpihak pada Ratu Haji. Oke, terima kasih Pak De, karena mungkin merupakan sebuah terakhir bincang kita terkait dengan dilema etika. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan di sekolah, jadi yang selaku pimpinan, termasuk juga masih dalam proses pembelajaran, akan selalu belajar dan terus belajar, memahami dan mencari solusi dari setiap permasalahan. Nah, terkait dengan dilema etika, jadi sudah karena tentu itu merupakan sebuah keharusan kita dalam menghadapinya dan mencarikan solusinya yang terbaik ya. Nah, kemudian terkait dengan yang ceritakan tadi, banyak hal yang perlu yang sampaikan mungkin, tapi pada kesempatan ini karena sudah ceritakan sebagian. Nah, intinya bagaimana kita bisa saat menghadapi permasalahan dilema etika, kita bisa memberikan semacam keputusan yang bijaksana. Jadi keputusan bijaksana dalam arti yang tidak membela satu pihak, tapi kedua-duanya bisa berjalan sejalan dan yang harmonis. Nah, kemudian dari hal yang sangat penting juga dalam kita sampaikan jika ada kasus seperti itu, jadi kita harus lebih berjiwa besar. Jadi berjiwa besar, apakah kita harus berani menentukan sebuah keputusan yang memang betul-betul bertolak belakang dengan hati nurani, sehingga lebih cenderung kepada penyelamatan dari banyak pihak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Ratu Haji Suksomo adalah jadi pada pertemuan pagi hari ini yang undur diri dan mohon berhasilnya semoga yang dilancarkan setelah juga dilancarkan. Semoga sukses. Om Santi. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Man. Terima kasih atas kesempatannya sudah diterima. Saya datang ke tempatnya Pak Man, ada tujuan dan maksud. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu Pak Man ya. Yang sendiri adalah calon guru penggerak Pak Man, yang angkatan 9, asal yang sendiri dari SMP Negeri 2 Kutai Utara. Adapun tujuannya pada kesempatan yang baik di sini Pak Man, yang sendiri ada tugas di program guru penggerak namanya demokrasi kontekstual, bagaimana mengambil sebuah keputusan yang bijaksana erat hubungannya dengan kasus-kasus yang ada di sekolah Pak Man. Itu ada yang kasus berupa dilema etika dan juga ada kasus berupa rujukan moral. Nah, mungkin di sekolah Pak Man sendiri ada beberapa kasus lah artinya yang sudah banyak diselesaikan di sini, apakah itu merupakan sebuah dilema etika ataupun rujukan moral. Ya mungkin kesempatan yang berikan ke Pak sendiri. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Ade, jadi selamat datang di sekolah kami. Seperti apa yang menjadi tujuan dari Pak Ade selaku CGP Angkatan 9 datang ke sekolah kami pada kesempatan ini. Banyak sekali sebenarnya kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang terkait apakah itu kasus dilema etika ataupun ada juga kasus yang terkait dengan rujukan moral. Salah satu yang mungkin pada kesempatan ini yang sampaikan itu adalah kasus yang terkait dengan dilema etika, di mana siswa kami ada yang
sudah sering kali mendapat peringatan dari guru BK sesuai dengan tata tertib yang kita punya di sekolah. Sebenarnya anak itu sudah boleh dibilang sudah tidak bisa lagi kita ajak soal ini karena sudah sering kali melakukan pelanggaran. Namun karena karena itu rumahnya dekat sekali dengan sekolah, sehingga disinilah kami itu mengalami dilema untuk di dalam pengambilan keputusan apakah kita harus keluarkan atau dipertahankan gitu ya jadinya. Sehingga disinilah perlu sekali kita itu dengan stakeholder yang ada, dengan komite untuk betul-betul mengambil satu keputusan yang bijaksana. Terima kasih Pak Man. Artinya tindak lanjutnya itu sudah mulai dari pemanggilan orang tua lewat BK dan yang memberatkan itu artinya nilai kebenaran di pihak siswanya itu di depan sekolah ya Pak Man ya rumah? Ya, rumahnya dekat sekolah. Oke baik Pak Man, mungkin lebih lanjut saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Man ya untuk jadi jelasnya mungkin yang gali informasi dari Pak Man. Dilema ini seperti apa sih kebijaksanaan yang sudah Pak Man lakukan dalam artinya menjalankan sebuah keputusan yang baik dalam arti bisa berpihak kepada siswa. Dalam konsep konteksnya di sini adalah dilema etika ataupun ujukan moral. Waktunya luar biasa apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi saya jadi banyak pengalaman di sini Pak Man dengan apa yang sudah Pak Man ceritakan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi sampaikan ke Pak Man. Besar harapan Tiang sendiri dalam kegiatan pagi hari ini kunjungan Tiang ke sekolah Pak Man, dan Tiang juga tidak lupa mohon maaf Pak Man atas itu waktu harus disita gitu, artinya kegiatan Pak Man sendiri. Mungkin dalam kesempatan ini saya mohon untuk Pak Man memberikan kesan dan pesan berupa refleksi lah buat Tiang sendiri ataupun demi kemajuan kita semua di dunia pendidikan. Terima kasih Pak De dari hasil dari bincang tadi seperti apa yang tadi sampaikan. Nah, siapa tahu nanti Pak De juga menjadi kepala sekolah ataupun pimpinan satu lembaga pendidikan, sehingga di dalam pengambilan keputusan baik itu yang bersifat dilema etika ataupun ujukan moral, nah bisa nanti juga mengambil keputusan dengan cara yang bijaksana dengan melihat sisi negatif positif ataupun keuntungan dan kerugian terhadap hasil itu, yang mana tujuan kita di dalam pengambilan keputusan itu adalah bagaimana kita bisa berpihak kepada siswa dan memang panggilan kita untuk mendidik, melatih mereka bagaimanapun keadaannya sehingga mereka bisa berubah menjadi yang baik. Jadi terima kasih Pak De sudah datang ke sekolah kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita hari ini bisa bermanfaat untuk Pak De, kemudian untuk kita semua. Terima kasih Pak De. Luar biasa Pak Man, terima kasih banyak. Baik, sampai ketemu lagi Om Santi.